الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. ويا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi war rasuli. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Waktu adalah ladang amal. Allah menyediakannya agar kita menggunakan sebagai modal penting untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat memanfaatkan waktunya untuk mengumpulkan segala bentuk kebajikan, maka dialah pemenangnya di akhirat kelak. Keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala selain tentu oleh iman dan amal salehnya, sebagai gambaran, seseorang yang berada di barisan depan dalam sholat berjamaah tentunya berbeda dengan seseorang yang sholatnya berada di bagian belakang. Demikian pula orang yang datang pertama dalam sholat Jumat juga berbeda nilainya dengan orang yang datang kemudian. Menyegerakan beramal dan terus mengerjakan amal, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya untuk selalu menyegerakan amal saleh, kendati mereka adalah orang-orang mulia yang telah teruji keimanannya. Sabda Nabi yang artinya, bersegeralah beramal saleh, sebab fitnah akan datang sebagai sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, atau seseorang yang sorenya beriman, pagi harinya menjadi kafir lantaran menjual agama dengan harga dunia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, adakah di antara kita yang tidak lepas dari dosa selama 24 jam? Adakah di antara kita yang benar-benar menjadi seorang mukmin sejati tanpa cacat? Hadirin, kita senantiasa mengenalkan diri sebagai hamba dan menyembah Allah semata. Namun benarkah itu? Bagaimana dengan orientasi hidup kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami minta pertolongan. Tentu kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan kita termasuk orang yang sabar dan istiqamah. Tetapi fitnah itu begitu cepat bergerak,
kemaksiatan begitu cepat menyebar. Sekali kita membiarkannya, maka selanjutnya ia akan bersemayam dan berkembang dalam tubuh kita. Begitu cepat dan lembutnya pengaruh negatif itu, sehingga ada seseorang yang lepas dari agamanya. Dia menggadaikan agama dan kenikmatan dunia, dan itu terkadang tanpa ia sadari. Lantas dengan apa kita menutupinya? Ya, dengan amal soleh. Apa saja dalam hidup orang yang beriman bisa menjadi amal kebaikan. Misalnya membuang sampah ke tempatnya, itu termasuk amal soleh. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertutur bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi dengan pahala yang banyak, padahal mereka salat bersama sebagaimana juga kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian gunakan untuk bersedekah? Sungguh, setiap ucapan tasbih, ucapan subhanallah itu sedekah. Setiap ucapan takbir, Allahu Akbar itu sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah itu sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah itu sedekah." Padahal perintah kebaikan itu sedekah, mencegah kemungkaran itu sedekah, menggauli istri juga sedekah. Mereka bertanya, apakah kita salah? Apakah kita salah dalam melampiaskan syahwatnya? Itu juga sedekah. Rasulullah menjawab, tidakkah kalian mengetahui jika seseorang melampiaskan syahwat pada tempat yang haram itu dosa? Demikian jika seseorang melampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sedang nikmat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya memberikan peluang amal kepada masing-masing hambanya, baik yang miskin maupun yang kaya. Masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kebajikan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, semua amal tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dilihat dari motivasi dan niatnya. Prinsipnya, menyegerakan dan selalu beramal akan memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Bersegera dalam kebajikan berarti mempercepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada upaya untuk menutupi pintu-pintu kemungkaran dan kebatilan, membuka selebar-lebarnya pintu-pintu kebaikan. Dengan demikian, maka Allah akan membukakan pintu bagi dirinya pintu-pintu surga, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada timbul pertanyaan, mengapa kita perlu mengejar kebaikan? Paling tidak ada 5 alasan mengapa kita perlu mengejar kebaikan. Pertama, hasil waktu yang kita miliki saat ini. Apa yang terjadi nanti dan esok hari kita tidak tahu. Kemarin bukan lagi milik kita, ia telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan kemarin tidak bisa kita ulang. Ia menjadi kenangan saat ini. Jika amal kebajikan, maka bersyukurlah. Namun jika keburukan, maka menyesallah bersama orang-orang yang menyesal. Esok hari belum tentu menjadi milik kita. Yang kedua, amal kita tidak mungkin dikerjakan orang lain. Masing-masing orang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amalnya masing-masing.
Kesalehan orang tua tidak bisa dijadikan jaminan bagi anaknya. Demikian pula sebaliknya, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, kemuliaan derajat seseorang di sisi Allah ditentukan oleh amalnya sendiri-sendiri, bukan ditentukan oleh nasab atau keturunan orang tua, saudara, dan yang lainnya. Yang keempat, setiap waktu ada momennya sendiri. Setiap waktu ada tuntunan amalnya. Banyak amal kebajikan yang terkait oleh waktu, yang ketika waktu berakhir pula kesempatan untuk mengerjakannya. Yang kelima, kesempatan orang untuk beramal sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Orang kaya beramal dengan hartanya, orang yang berilmu beramal dengan ilmunya, seorang pemimpin beramal dengan kekuasaannya. Intinya, jangan sampai Allah mencabut kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ketika ajal telah datang, ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqakum min qabli ayat yahdumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Ya Tuhanku, Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Al-Munafiqun tersebut. Tetapi Allah telah menegaskan dalam ayat selanjutnya, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah sampai waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 11. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Sekaranglah waktunya untuk berbuat dan beramal. Waktu luang, masa muda, kekayaan, kesempatan untuk beramal. Maka hadirin, kejarlah kebaikan itu hingga kegiamahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi masih kita diberikan Allah kesempatan, kesehatan, umur panjang. Marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala bentuk kebajikan dan mencegah kemungkaran sebelum datang kematian yang akan memutuskan semua amal manusia, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk kita sekali lagi, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengejar amal kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين. اللهم اغفر السلامة والصحة والعافية لنا وعلى من خذلنا وعلى من غاب عنا وعلى نبيك الحجاج والمسافرين ببرك وبرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر وسلوك مختلف عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله في مسلم.